Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Shadaqallahul azim. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu peringatan keras. Kata Allah, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Firman Allah ini menjadi renungan bagi kita, ya. Bahwa ketika ada orang ibadah, ibadahnya mantap, sholatnya mantap, puasanya mantap, kemudian Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan dia kesuksesan, rizkinya berlimpah ruah, ini namanya anugerah. Tetapi ada juga orang yang berbuat maksiat, dosanya begitu banyak dan dia lupa dengan Allah, jauh dari agama, jauh dari Allah, tiap hari menumpuk-numpuk dosa. Tetapi Allah memberikan sukses hidupnya, Allah memberikan kekayaan dalam hidupnya. Ini bukan anugerah. Ini yang kemudian disebut dengan istidraj. Nah, kita perlu hati-hati dengan istidraj ini. Karena ketika kita mendapatkan satu anugerah, kenikmatan, atau mungkin rezeki yang banyak, sementara kita nggak pernah ibadah, kita malas ibadah, nggak pernah sholat, jauh dari masjid. Tapi kok lancar bisnis kita, lancar usaha kita, kita jangan GR dulu. Karena ternyata di balik semua itu, Allah menguji kita. Kalau semakin kita sukses tapi semakin jauh dari Allah, hati-hati. Semakin kita kaya tapi kita semakin malas beribadah, hati-hati. Jangan-jangan anugerah yang Allah berikan kepada kita itu hukuman yang akan diberikan saat itu tiba. Jadi kita nggak perlu kemudian cemburu ya dengan itu, orang kok aneh ya, nggak pernah sholat padahal dia itu, jauh dari agama dia itu, nggak pernah ke masjid, puasa pun dia nggak puasa. Tetapi kok lancar rezekinya ya, kok rumahnya mewah ya, mobilnya kok hebat ya, harganya mahal-mahal, hidupnya kok sukses ya, padahal dia jauh dari Allah. Ya hati-hati. Pokoknya kuncinya kalau ada orang yang jauh dari Allah, dia meninggalkan kewajibannya, meninggalkan sebagai hamba Allahnya, dia lupa dengan syariatnya, dia bermaksiat, dia berdosa, asik hidupnya melampiaskan hawa nafsunya, tapi dia sukses dan bahagia, ingat, itu kebahagiaan yang semu. Itu hanya awal dari kehancuran. Saat waktunya tiba, Allah akan memberikan hukuman secara mendadak. Dan dia akan terkejut. Ternyata Allah memberikan kita tuh suatu hukuman, tapi Allah menimang-nimang kita dulu. Lain halnya kalau kemudian kita ahli ibadah. Ya. Kita ahli ibadah, sholat kita mantap, kita dekat dengan masjid, dekat dengan ulama, rajin ke masjid, rajin ke pengajian, puasa kita hebat, tahajud mantap, sedekah pun mantap. Dan Allah memberikan kita kesuksesan, kita kaya, itu namanya anugerah. Anugerah. Tetapi kalau ada orang yang ahli ibadah, kemudian hidupnya kemudian kurang sukses, itu ujian ya. Tetapi yang ketiga yang perlu hati-hati, ketika ada orang yang nggak pernah ibadah, suka bermaksiat, hidupnya hanya menumpuk-numpuk dosa, nggak kenal Allah, nggak kenal Islam, padahal dia orang Islam. Semakin jauh dari Allah, tapi hidupnya sukses, ini istidraj. Tinggal tunggu saatnya kapan Allah akan memberikan kejutan untuk dia. Dia akan diazab dengan mendadak. Sehingga kemudian dia salah sangka, ternyata selama ini aku diberikan kekayaan itu bukan karena Allah sayang sama saya. Tapi Allah sedang istidraj, membiarkan kita, pembiaran. Ingin tahu sampai di mana kita lupa kepada Allah. Apakah semakin lupa kepada Allah atau justru mereka kemudian bertaubat. Kalau semakin jauh dari Allah, dosa semakin banyak, maksiat tiap hari, tapi dia kaya hidupnya, sukses usahanya, ini Allah sedang menguji, sedang dibiarkan. Nanti satu saat Allah akan memberikan kejutan untuk dia,
namanya istidraj, ya, hukuman atau azab yang datang secara mendadak. Ya sama misalkan ya ada pencuri umpama ya. Ada pencuri, kemudian tertangkap. Setelah tertangkap ini pencuri dipeluk, dielus-elus ya, disayang-sayang, dicium-cium umpama ya. Padahal dia pencuri, sudah ketahuan dia mencuri, tertangkap tapi dielus-elus, dipeluk-peluk ya, dicium-cium. Kemudian di pencuri GR. Oh, berarti kalau begitu saya nyuri mungkin boleh ya. Kok saya nyuri kok malah dipeluk-peluk? Saya kok malah dielus-elus kepalanya, dicium-cium. Ternyata dugaannya salah, ketika dipeluk-peluk dia ditonjok-tonjok habis itu. Sehingga dia kaget. Saya kira saya kemudian berbuat mencuri ini dibolehkan, ternyata ketika dielus-elus akhirnya ujungnya saya ditonjok habis. Itu istidraj ya. Jadi kita nggak usah cemburu, itu kok orang enak sekali. Saya tiap hari sholat tapi rezekinya seret ya. Tiap hari ibadah kok hidupnya gini-gini aja. Tiap hari kita melaksanakan taqarrub ilallah, tapi kok hidupnya melarat. Sementara itu tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi kaya. Hati-hati, di dalamnya ada istidraj yang Allah akan memberikan kejutan kepada orang tersebut. Sebab kalau kita ketahui bahwa Allah ini kan memiliki dua sifat ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua sifat ini hampir sama tapi beda. Ya. Hampir sama tapi berbeda. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman itu Allah memberikan rizkinya kepada semuanya. Allah melimpahkan, menganugerahkan rizki kepada semua makhluk-makhluknya. Semua kepada manusia, entah dia beriman atau tidak. Dia dekat dengan Allah atau tidak. Dia kenal Allah atau tidak. Bahkan dia beriman atau tidak. Kalau dia berusaha, Allah berikan itu rizki. Tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih ya. Tanpa pilih kasih. Yang beriman dikasih rizki, yang kafir juga dikasih rizki. Tetapi ada sifat yang hanya pengecualian, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada mereka orang yang dekat dengan Allah. Orang yang ahli ibadah. Dapat Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini bisa di dalamnya ada Ar-Rahman, juga ada Ar-Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman, dalamnya tidak ada Ar-Rahimnya. Maksudnya, kalau Allah memberikan anugerah rizki kepada makhluknya, kepada manusia lah ya, kepada manusia, belum tentu Allah sayang juga. Karena semua dikasih, yang Islam, yang kafir, Allah kasih semua. Kasih rizki. Tetapi Ar-Rahim ini nggak ada Ar-Rahmannya. Yang Allah sayangi hanya mereka yang dekat dengan Allah. Nah, Ar-Rahim ini double. Dia dapat Ar-Rahman, dia dapat Ar-Rahim. Orang kalau sudah dikasihi, disayangi oleh Allah, biasanya dikasih juga. Tapi kalau orang yang dikasih oleh Allah, belum tentu disayang. Kalau disayang oleh Allah, biasanya dikasih. Ar-Rahman ini umum. Ar-Rahim hanya untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi kalau ada Ar-Rahman, ini berlaku untuk semuanya. Kita nggak usah cemburu, nggak usah jealous kalau ada orang yang dia nggak beriman kepada Allah, dia orang kafir ya. Tapi kok sukses, hartanya berlimpah ruah, usahanya maju pesat luar biasa. Tapi dia nggak beriman kepada Allah, ini Ar-Rahman. Nah di dalamnya ada istidraj barangkali ya. Dia jauh dari Allah, bahkan dia nggak beriman kepada Allah. Tapi kalau sukses, tunggu saat tanggal mainnya Allah akan memberikan dia kejutan. Allah akan jungkir balikan sehingga kekayaannya ludes. Tapi Ar-Rahim ini dia double, dapat anugerah di dunia dan juga anugerah di akhirat. Dan insya Allah orang yang mendapatkan Ar-Rahim ini dia mendapatkan Ar-Rahman juga. Hanya saja mungkin Ar-Rahim ini hanya terlihat dia dapatkan di akhirat nanti. Kalau toh di dunia dia nggak mendapatkan, tapi pasti di akhirat dia dapat. Jadi kita jangan bersuudzon kepada Allah ya. Ketika kenapa sih saya kok ahli ibadah, tapi kok rezekinya kok sulit banget ya. Makan dapat rezeki hanya untuk makan sehari. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah nggak percuma. Kalau kita mendapatkan rahimnya Allah, yakin pasti Ar-Rahman dapat. Ketimbang mereka dapat Ar-Rahman, dapat dikasih oleh Allah, tapi Ar-Rahimnya nggak dapat, nggak disayang oleh Allah. Jadi hati-hati kita jangan GR ya. Apalagi mempengaruhi teman. Nggak usah sholat. Nih saya nih nggak sholat. Lancar kok rizkinya, Allah nggak marah sama saya.
Kalau Allah marah sama saya, pasti akan dibangkrutkan usaha saya. Nyatanya tidak. Gak usah banyak ibadah, ngapain? Lihat sana sih, gak usah ibadah. Gak ibadah pun saya sukses kok. Lah kamu ibadah malah melarat. Nah, ini tipuan setan. Tipuan setan. Hati-hati kita. Kita jangan terpancing. Jangan sampai kemudian, iya ya, benar juga. Dia gak pernah ibadah, tapi kok rezekinya banyak berlimpah. Saya tiap hari ibadah kok kayak gini. Allah gak adil lah. Hati-hati, jangan kita kepancing ya. Ya, biarkan saja dia gak pernah ibadah, tapi dia sukses ya. Biarkan dia nggak pernah ibadah tapi dia rezekinya berlimpah. Tapi tunggu tanggal mainnya. Allah akan memberikan istidraj. Allah akan memberikan kejutan untuk dia. Sedang ditimbang-timbang oleh Allah. Tapi nanti Allah jatuhkan dia. Dan dia akan kaget. Awalnya dia GR. Wah, saya nggak ibadah tapi kok lancar rezekinya ya. Saya nggak pernah sholat kok. Tapi kok saya selalu dapat rezeki yang begitu berlimpah ruah ya. Kalau begitu ya ngapain saya berdoa. Ngapain saya ibadah. Oh saya nggak ibadah juga. Rezeki nggak pernah berputus. Awas. Ketika saatnya tiba, Allah akan memberikan kejutan, ya, memberikan hukuman yang tanpa kita duga-duga ya. Faidahum mublisun. Mereka terdiam dan putus asa. Ternyata saya selama ini GR. Saya bahagia, tapi bermaksiat. Ternyata bahagia yang saya rasakan itu bahagia yang semu, bahagia yang tipuan. Sebaliknya kalau dia ahli ibadah, dia mendapatkan kebahagiaan. Ini kebahagiaan yang sejati. Allah betul-betul memberikan dia anugerah. Nah artinya apa? Bahwa semua yang kita hadapi di dunia ini adalah ujian dari Allah. Menjadi orang miskin itu ujian dari Allah. Menjadi orang kaya itu juga ujian dari Allah. Tentu kita masih ingat kan Korun. Korun dia berkata apa kepada Musa? Hai Musa, saya ini menjadi orang kaya bukan karena doamu. Tapi karena keringatku, usahaku. Sehingga aku menjadi kaya. Nah kamu nabi, tapi kok miskin, mending saya. Ngapain juga ibadah, saya nggak ibadah juga kaya, kata Korun. Dia nggak sadar, dia lagi istidraj, diberikan pembiaran oleh Allah. Akhirnya ketika di puncak kekurangan ajarannya, Allah berikan dia hukuman secara tiba-tiba. Diamblaskan harta bendanya, rumah istananya hancur, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita hati-hati. Ya. Tapi jangan kemudian kita nakut-nakutin orang. Ya. Kamu nggak ibadah? Enggak. Nggak suka sholat? Enggak. Tapi kok harta kamu banyak? Iya dong, saya kan pinter. Jangan kemudian takuti. Ingat hati-hati, besok-besok kamu dapat azab loh. Allah sedang nguji kamu. Ya. Jangan nakut-nakutin begitu. Kalau kita mau menasehati ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi jangan takut-takutin. Orang kaya yang nggak mau sedekah, amblas hartanya. Ini istidraj ya. Allah membiarkan kalian dengan hidup bermewah-mewah. Ingat, pasti akan tiba azabnya. Jangan juga begitu. Tetap kita harus mengingatkan. Ketika ada tetangga kita, orang kaya, ingatkan bahwa hati-hati ya ketika kita bermaksiat, berbuat dosa, semakin jauh dari Allah. Tapi kita hidupnya sukses, hidupnya mewah, hidupnya kaya raya. Ingat, Allah sedang menguji kita. Kalau sampai kita di puncak suksesnya kita, sementara kita pun di puncak kekurangan ajaran misalkan ya. Kita ahli maksiat tapi kita benar-benar sukses. Nah, ini yang perlu hati-hati. Yang perlu hati-hati. Jangan kita GR kemudian. Tenang, Allah berpihak kepada saya. Buktinya Allah nggak ngapa-ngapain saya. Allah nggak menghukum saya kok. Saya sholatnya bolong-bolong tapi rezekinya lancar kok. Berarti Allah kan tetap menyayangi saya. Saya Ramadan nggak pernah puasa kok. Tapi lihat, saya nggak dapat penyakit apa-apa. Saya sehat bukar. Keluarga saya utuh. Kami bahagia. Berarti kan Allah nggak marah sama saya. Nah ini jebakan iblis. Ya. Iblis akan berbisik ke dia. Udah nggak usah ibadah. Uang putihnya kamu nggak ibadah. Kamu kaya kok. Kamu nggak ibadah. Kamu sukses kok. Kamu nggak ibadah. Mobilmu mewah kok. Gajimu tetap naik kok. Udah tinggalkan ibadah. Ngapain? Lihat tuh teman kamu ibadah tapi melarat. Nah ini bisikan iblis. Bisikan setan yang membuat kita terkena istidraj. Pembiaran dari Allah. Diberikan karunia, namun pada akhirnya kita dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah bidzalik. Yang kita ingin adalah saat kita sukses itu betul-betul Allah memberikan karunia ya. Ketika kita kaya itu bukan tipuan, bukan fata morgana, tapi betul-betul Allah sayang kepada kita. Karena kita mungkin ahli ibadah, ahli sedekah, kita kemudian diberikan kesehatan. Itu yang kita inginkan. Jadi Allah memberikan kekayaan,
Berdasarkan rahimnya Allah, bukan Ar-Rahman. Allah sayang kepada kita sehingga Allah memberikan kita yang kita minta. Tetapi hati-hati kalau seandainya kemudian kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari agama, kita banyak bermaksiat, banyak berbuat dosa, tapi hidup kita kaya, sentosa, sukses semua usahanya, hati-hati. Ini jebakan istidraj.